Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku yang beriman? Semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang beriman, futur merupakan suatu penyakit yang bisa datang dan menyerang para ahli ibadah, para dai, dan para penuntut ilmu. Futur yang dimaksud mencakup rasa malas, lamban, dan enggan, yang mana sebelumnya seseorang itu rajin, bersungguh-sungguh, dan bersemangat. Ketika kita futur, apa yang harus dilakukan? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa futurnya. Di sini Nabi SAW memberikan kepada kita sebuah tips bagaimana kita saat futur. Kata Rasulullah, siapa yang masa futurnya kepada sunnah lagi, ia sungguh dapat hidayah. Dan siapa yang masa futurnya bukan kepada sunnah, sungguh ia telah binasa. Contohnya ketika kita futur dari membaca Al-Quran, yang kita lakukan coba kita berpada sunnah lagi, yaitu coba kita pindah baca kitab-kitab yang bermanfaat. Lalu yang binasa itu siapa? Ketika ada orang yang futur dari baca Quran, pindah baca Quran. Nah, seperti itu binasa. Maka ketika kita menghadapi futur seperti itu dalam suatu amalan, coba kita pindah kepada amalan lain yang kita semangat padanya. Hal ini supaya kita berpindah dari sunnah menuju sunnah lagi. Maka ini futur yang bersifat parsial. Ada futur yang sifatnya menyeluruh, dan ini bahaya. Biasanya futur seperti ini akibat maksiat dan dosa. Maka ketika kita banyak maksiat, kita pernah melakukan maksiat, akibatnya hati kita lemah. Di saat hati kita lemah, akhirnya beratlah kita untuk mengamalkan kebaikan. Di saat itu apa yang harus kita lakukan? Segera kita minta ampun pada Allah, banyaklah kita bertaubat kepada Allah, kemudian kita berusaha untuk mujahadah atau berjihad kembali untuk membiasakan amalan soleh yang sudah mulai futur tersebut. Tidak boleh kita biarkan apabila kita mulai futur lalu kita biarkan terus menerus sampai akhirnya semangat kita untuk beribadah hilang sama sekali. Ini sangat berbahaya tentunya. Maka harus kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Allah berfirman, berapa banyak para nabi yang berperang bersama sahabat-sahabatnya. Mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka. Mereka pun tidak menjadi futur akibat daripada rintangan yang mereka hadapi. Tapi mereka terus bertawakal kepada Allah, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Imran ayat 146. Artinya kalau kita berjihad melawan hawa nafsu kita, untuk melawan kefuturan kita, untuk terus kita beramal soleh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya, sehingga kita mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Maka disinilah sahabatku, di saat futur jangan biarkan. Saat futur pergi ke orang soleh atau seorang ustadz atau teman yang Masya Allah bisa memberikan ilmu dan nasihatnya. Minta nasihat kepadanya supaya kita bisa kembali semangat dalam beramal soleh. Dan juga kita berusaha membuka kitab-kitab para ulama, bagaimana para ulama semangat mereka di dalam beramal soleh. Kita juga baca ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan motivasi dalam amal. Misalnya ketika kita sudah mulai futur menuntut ilmu, kembali kita membaca bagaimana pahala menuntut ilmu Allah dan bagaimana salaf terdahulu menuntut ilmu. Ketika kita sudah mulai futur sholat tahajud, kembali kita baca bagaimana pahala yang besar daripada sholat tahajud dan bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang sholat tahajud, sehingga pada waktu itu kita kembali semangat. Maka dari itu sahabatku, jangan biarkan futur itu terus menghinggapi hati kita. Jangan biarkan futur itu terus menghantui keimanan kita. Harus kita lawan. Jangan biarkan semangat itu lama-kelamaan padam, karena itu akan menyebabkan kita binasa dalam api neraka. Nauzubillah. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan ucapannya disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf karena kesempurnaan datang dari Allah dan ketidaksempurnaan datang dari diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.